Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah hari ini. Sholat yang semua yang kita pinta, semua yang kita lafadzkan diamini oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Alhamdulillah kita juga dimudahkan oleh Allah berjuang menjadi yang terbaik dari pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita tetap dikukuhkan oleh Allah untuk selalu menjadikan akhirat sebagai visi, sebagai tujuan akhir kita. Karena ketika akhirat menjadi tujuan kita, insya Allah dunia pun akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki investasi, Allah menggunakan kata-kata harthun. Harthun itu adalah tanaman. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa keseharian kita mungkin adalah investasi. Barang siapa yang menghendaki investasi akhirat, nazid lahu fi harthi, maka kami, kata Allah, kami akan menambahkan tanaman tersebut, investasi tersebut. Akhirat dapat, dunia pun insya Allah dapat. Wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang hanya menghendaki investasi dunia, kami kasihkan dia. Dan wa ma lahu fil akhirati min nasib, sekali-kali dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Dan yang lebih mengingatkan kita adalah bahwa siapa-siapa yang tujuan kehidupannya di dunia ini adalah dunia ini semata, maka dia berada dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sering kita baca dalam surah ke-17, surah Al-Isra, di ayat ke-18 Allah menyampaikan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia ini, menginginkan yang segera ini, kami segerakan, dan dia akan kami seret kemudian ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita selalu bermohon, mudah-mudahan hati kita, pikiran kita tetap dikukuhkan oleh Allah untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan dari akhir kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita pada surah An-Nisa, surah keempat. Kita lanjutkan pada ayat keempat dan kelima, yang kebetulan ayat ini menyampaikan kepada kita tentang kewajiban mahar, kewajiban menunaikan mahar. Dan insya Allah kita sudah menunaikan semua, menunaikan mahar itu ketika kita akdun nikah. Nah, ayat ini kita akan baca lagi sebagai pengingat bagi kita. Kemudian ada ayat berikutnya, ayat kelima, tentang larangan memberikan harta kepada mereka yang tidak bisa mengelola. Ayat ini nuansanya nuansa sosial. Namanya nuansa sosial itu biasanya adalah yang paling tahu itu ya setempat, tapi ini adalah tetap sebuah tuntunan, sesuatu yang harus kita tahu, tuntunan pokok yang harus kita tahu sebagai dasar dari semua yang kemudian menjadi pilihan kita. Kita tahu namanya kehidupan sosial itu bergerak, dinamis, tidak sama satu tempat dengan tempat lain.
tapi bagaimanapun dasarnya pasti adalah kesamaan, dan ini adalah sebuah tuntunan. Ayat keempat di ayat surah ini, surah An-Nisa, menyampaikan kewajiban memberikan mahar, membayar mas kawin. Ayat kelima itu adalah larangan memberikan harta kepada mereka yang tidak sanggup untuk mengelolanya, terutama anak-anak yatim. Kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. A'tu an-nisaa saduqatihinna nihla. Tunaikan, berikan kepada perempuan-perempuan atau calon istri kalian semua saduqatihinna. Jamak sadaqah muhurahunna, yaitu mahar-mahar mereka. Nihlah masdaru atiyah an thayyibinasin, sebagai pemberian yang menyenangkan. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan, namun kemudian jika mereka perempuan-perempuan itu dengan senang hati, ay tabat anfusuhunna lakum, karena cintanya kepada kalian, memberikan sesuatu dari mahar itu, fawahabnahu lakum, kemudian memberikan kepada kalian dari sebagian mahar itu, fakuluhu, maka makanlah. Gak apa-apa kalian memakannya. Fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Mahmudul akibah la darara fihi alaikum fil akhirah. Dia tidak akan kamu makan dari sebagian mahar itu, dari mahar yang diberikan dari istri-istrimu itu, la darara fihi alaikum fil akhirah. Tidak ada kebahayaan di dalamnya terhadap kalian di kehidupan akhir nanti. Di akhirat tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada dosa. Nazalat ruddan ala man kariha dzalik. Ayat ini turun sebagai jawaban dari mereka-mereka yang tidak mau memakan dari harta dari mahar-mahar tersebut. Wala tu'tus sufaha, ayat kelima, wala tu'tus sufaha wala tu'tu ayyuhal awliya, jangan kalian berikan wahai para wali, wahai para pemegang harta. Siapa yang tidak diberikan harta itu? Mereka yang sufaha, yaitu mereka-mereka yang tidak bisa mengelola, mereka-mereka yang bodoh. Al-mubaddirin, mereka yang kemudian menghambur-hamburkan dari harta mereka, minar rijali wan nisa'i wassibyan, baik dari kalangan laki-laki, perempuan, atau dari anak-anak. Apa yang tidak kita berikan kepada mereka? Amwalakum, harta-harta mereka. Ay amwalakumul lati fi aidikum, harta-harta mereka yang ada dalam pengelolaan kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan bagi kalian dari sebagai penopang. Ay takumu bima'asyikum wa salahi auladikum fayadauha fi ghairi wajhiha, yang jika kalian memberikan harta itu, maka harta itu kemudian mereka gunakan tidak pada tempatnya. Wa fi qiraatin, ada bacaan lagi, jam'u qimatin. Qiyaman bisa dibaca qimatin, ma taqumu bihil amti'ah,
yang sebagai penopang barang-barang. Terus bagaimana jika mereka kemudian tidak kita berikan hartanya, diambilkan dari pengelolaan hasil pengelolaan harta itu. Allah kemudian melanjutkan, warzuquhum fiha, ambilkan dari hasil dari harta-harta itu, ay at'imuhum minha, untuk makan mereka, kasih makan mereka dari hasil harta pengelolaan harta itu. Waksuhum, begitu pula bagikan bagi mereka pakaian, waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikan kepada mereka dengan pembicaraan yang ma'ruf, yang baik. Adduhum iddatan jamilatan, sambil kalian menyiapkan mereka dengan penyiapan yang baik, bi'ta'i amwalihim idza rasyadu, yang ketika kemudian mereka sampai pada umur balik, mereka bisa mengelola harta-harta mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat keempat yang kita baca, kewajiban bayar mahar, membayar mas kawin. Disebut mas kawin karena ini hanya istilah di sini saja, mas kawin ya, karena biasanya untuk kawin menggunakan mas, tapi sebagian tempat menggunakan kata-kata mahar. Kenapa? Ya sebagai penebus. Di tempat lainnya disebut dengan iwat, pengganti. Jadi memang banyak sebutan, tapi kalau di kita ini biasanya disebut mas kawin. Kenapa? Karena menggunakan emas ketika kawin, biasanya seperti itu. Meskipun tidak mesti menggunakan emas, bisa apa saja. Berapa sih kemudian mas kawin itu yang diberikan? Tidak ada ukurannya. Sebelum Islam tidak ada mas kawin. Islam kemudian mensyariatkan sebagai penghormatan kepada perempuan untuk menunaikan mahar itu. Menunaikan mahar itu adalah kewajiban setelah Islam datang. Hadirin yang dirahmati Allah, mas kawin paling rendahnya bagaimana? Kalau paling rendahnya kira-kira sebagaimana sebuah riwayat, ketika ada seorang perempuan datang kepada baginda Rasulullah, yang kisah ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-50, ada perempuan yang memberikan dirinya kepada baginda Rasulullah. Perempuan itu wahabat nafsaha lin nabi, menyerahkan dirinya kepada Nabi, Nabi nikahi aku. Di tengah-tengah banyak sahabat. Nabi bingung juga ketika mendapatkan seperti itu. Dan ini syariat ini, wahabat nafsaha itu hanya khusus untuk baginda. Umatnya kita tidak boleh. Kenapa? Ini syariat seperti itu hanya untuk beliau, sebagaimana Allah tegaskan, wamra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Itu boleh dikawini oleh baginda. Tapi baginda tidak mengawini perempuan ini. Kenapa? Karena ketika itu pula ternyata Allah menakdirkan ada seorang pemuda laki-laki datang ke majlis baginda, kemudian menyampaikan bahwa beliau yang pemuda itu menyampaikan apa? Ya Nabi, nikahkan aku dengan seseorang, carikan aku perempuan yang bisa aku nikahi. Mudah-mudahan dengan seperti itu aku bisa tenang dan aku bisa bekerja. Nah, kejadian itu kemudian Nabi menikahkan perempuan itu dengan pemuda yang datang ketika itu. Pemuda itu penampilannya memang miskin dan betul-betul miskin. Ketika ditanya oleh Nabi, kamu punya apa? Tidak ada. Maka kemudian lahirlah sabda beliau, iltamis walau khataman min hadidin. Iltamis bimahrin walau khataman min hadidin. Cari mahar meskipun cincin dari besi. Keluarlah pemuda itu, kemudian tidak disebutkan secara jelas, tapi kemudian datang lagi, gak dapat. Besi gak dapat. Cincin dari besi gak dapat. Kemudian Nabi nanya, kamu bisa apa? Dari Al-Quran kamu bisa apa? Oh, saya hafal ya Nabi. Hafal apa? Hafal surah Al-Baqarah, hafal surah Al-Imran. Oh ya, bagus. Hafal apa lagi? Ada beberapa surah panjang aku juga hafal. Ya sudah, cukup. Itu untuk kamu
ajarkan kepada istrimu. Maka dinikahlah kemudian antara mereka ini, antara dua orang ini, yang semuanya menyerahkan kepada baginda. Yang pertama tadi, perempuan tadi memberikan dirinya kepada Nabi, sempat menyampaikan, jika engkau berkehendak maka nikahi aku, jika tidak carikan aku, maka aku akan ridho dengan apa yang kau berikan. Maka perempuan ini ridho, laki-laki pemuda yang datang ini pun nyaman dan sangat senang dengan apa yang telah diputuskan oleh baginda. Dari situ kemudian kita bisa mengukur berapa besaran mahar yang bisa ditetapkan. Berapa? Sesuai dengan kemampuan. Yang penting tidak memberatkan. Jika mampu bagaimana? Silahkan bawa mahar sebanyak-banyaknya sampai berbaris. Sebagaimana yang pernah viral di Kediri itu, ada putra kiai yang melamar kekasihnya, melamar pinangannya, sampai santri berbaris membawa talam berisi mahar. Silahkan, selama tidak memberatkan. Di beberapa tempat sempat memberatkan, termasuk di daerah Madinah, Makkah sendiri, di Mesir sendiri yang kita lihat itu, yang kita pernah rasakan, harus punya rumah, harus punya mobil. Akhirnya karena laki-laki diwajibkan untuk kerja dan harus punya rumah dan mobil untuk mahar, kemudian menunda perkawinan hingga mereka kemudian sampai tua, perempuannya pun sampai beruban karena mahalnya mahar. Seperti itu pun tidak baik. Sesuai dengan kemampuan, harus disesuaikan dengan kemampuan setempat. Kalau mampu tapi hanya kemudian seperangkat alat sholat, masa iya? Maka sesuaikan dengan kemampuan. Tidak boleh memberatkan. Kalau memang mampu masih kendaraan, silakan. Baginda Rasulullah SAW ketika menikah dengan ibunda Khadijah, apa maharnya? Maharnya adalah 20 onta merah. Apa onta merah? Onta merah itu adalah tunggangan terbaik ketika itu. Hadirin yang dirahmati Allah, tunggangan yang terbaik ketika itu adalah onta merah. Maka tunggangan terbaik saat ini apa? Ya silahkan, bisa diukur sendiri gitu kan. Kalau saya bilang Ferrari, masa iya gitu kan. Tapi yang jelas sesuai dengan kemampuan. Dan baginda itu selalu memberikan mahar. Termasuk ketika baginda pernah dinikahkan oleh Allah langsung. Pernahkah Allah menikahkan langsung? Pernah. Allah menikahkan baginda langsung dari arsy. Itu bisa kita baca dalam peristiwa ketika baginda menikahi mantan istri anak angkat beliau, mantan istri dari sahabat Zaid ibnu Harisah. Kita bisa baca ini dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 di ayat 37. Allah menyampaikan tentang pernikahan itu. Falamma qada Zaidun wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid itu selesai, telah mentalak istrinya, maka zawwajnakaha, aku menikahkan engkau dengannya. Dengan siapa? Dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Ayat ini panjang, pokoknya ada di kata-kata falamma qada Zaidun wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajum fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Setelah Zaid mentalak istrinya, siapa istrinya? Zainab binti Jahash, maka kemudian aku nikahkan engkau dengannya. Supaya apa? Supaya tidak ada halangan bagi kaum beriman, bagi kaum mukmin untuk menikahi mantan dari anak angkatnya. Kenapa? Karena anak angkat dalam Islam tidak ada. Anak angkat dalam Islam dihapus. Jadi anak angkat tidak ada. Kita bisa ayat ini sebagai petegasannya. Sebelumnya di ayat ke-4 dan ke-5 surah Al-Ahzab, Allah juga telah menyampaikan ud'uhum li abaihim. Anak angkat itu jangan engkau nasabkan mereka kepadamu, nasabkan kepada bapaknya asli, bapak biologisnya.
Jangan sampai dinasabkan dengan ke kamu, tidak, tapi nasabkan ke bapaknya yang sesungguhnya, bapak biologisnya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kita lihat barusan penghapusan anak angkat. Kenapa? Karena untuk supaya jelas nasabnya, anaknya siapa. Jadi kalau kemudian bukan anaknya tapi kemudian dinasabkan, dinisbahkan kepadanya, kepada seseorang, maka ia ketika itu masih tahu dia bukan anaknya. Tapi orang berikutnya tidak akan tahu kemudian bahwa dia adalah anak angkat, bukan anak sesungguhnya. Itu yang pertama. Supaya apa? Tidak tercampur nasab satu dengan nasab yang lainnya. Berikutnya kemudian supaya jelas siapa yang mahram, siapa yang masih boleh dikawini, siapa yang tidak boleh dikawini, siapa yang boleh merajut rumah tangga dan siapa yang tidak. Allah kemudian menyampaikan dengan tegas beberapa hal, mereka-mereka yang tidak boleh dikawini dan mereka-mereka yang boleh dikawini. Ini pun bisa kita baca dalam surah, di sini surah An-Nisa di ayat 23, 24 tentang siapa-siapa yang tidak boleh dikawini. Ada yang sebab karena sebab biologis, hubungan kekeluargaan, ada yang karena sebab pernikahan. Kita bisa baca misalnya ada 14 mereka-mereka yang tidak boleh kawin. Mana itu? Kita bisa baca dalam surah An-Nisa ini di ayat 23, penghujung juz ke-4, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul ahi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin wa halailu abnaikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di ayat 23 ini, di ayat 23 dari surah An-Nisa ini paling tidak ada 13 yang tidak boleh terjadi perkawinan. Siapa dia? Ya ibu kita pasti ya. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak perempuan kita. Wa banatukum wa akhwatukum, saudara-saudara perempuan. Wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, saudari dari bapak kita, kemudian saudari dari ibu kita, wa khalatukum wa ummatum kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Begitu pula dengan saudara sesusuan. Nah, ini kemudian saudara sesusuan ini menjadi sering problem. Nyusu ke siapa? Berapa ukurannya? Kalau dalam hadis jelas 5 susuan sudah cukup untuk menjadi mengharamkan pernikahan. Jadi ketika seseorang menyusu kepada selain ibunya, maka ibu yang menyusunya itu haram bagi anak tersebut, sebagaimana pula haramnya anak-anak dari ibu susuan dari yang dia menyusu itu. Wa akhwatukum minar radha'ah. Nah, ini harus hati-hati sekali. Jadi kalau kita atau siapapun dia, tetangga kita sempat menyusukan kepada orang lain, maka itu harus jelas, harus disampaikan. Kenapa? Jangan sampai dia salah. Nanti pada ketika dewasa, kemudian ketemu dengan saudara sesusuannya, karena nggak tahu bahwa dia saudara sesusuan, kemudian sempat kawin. Itu juga tidak boleh, haram, tidak sah kemudian. Kemudian selain saudara sesusuan itu siapa? Kemudian istri-istri yang kita, anak dari istri-istri kita. Anak dari istri-istri kita berarti siapa? Anak tiri yang kita mengawini perempuan yang kita telah bergaul dengannya, maka anak bawaan dari istri kita itu juga haram bagi kita. Sebagaimana juga mantan dari anak-anak kita juga haram bagi kita. Nah, ini sudah karena sebab perkawinan yang diharamkan. Kalau awal tadi adalah sebab karena hubungan keluargaan, ada pengharaman karena sebab hubungan perkawinan. Sebab yang diharamkan dari sebab perkawinan tadi adalah siapa? Mantan dari anak-anak kita.
itu haram. Kemudian siapa lagi yang haram? Mengumpulkan dua saudara putri sama-sama, yang satu sudah dikawini, maka saudari dari yang istri kita tidak boleh menjadi istri kita pula. Wa antajma'u bainal ukhtaini, tidak boleh, tidak boleh, kecuali telah meninggal. Misalnya bagaimana? Kita kawin dengan seseorang, dia punya saudari, yang kita kawini ternyata naudzubillah meninggal, maka bolehlah kemudian kita kawin dengan adik dari istri kita itu, boleh. Tapi kalau masih dia ada, maka tidak boleh mengumpulkan wa antajma'u bainal ukhtaini, dua saudari kita kumpulkan, maka tidak boleh, apalagi lebih itu. Mengumpulkan dua saudari saja tidak boleh, cukup satu saja, kecuali terjadi sesuatu perceraian, baik karena perceraian mati atau perceraian karena apa, maka baru boleh kawin dengan ipar itu tadi. Kemudian tentunya yang diharamkan mereka-mereka yang punya suami. Hadirin yang dirahmati Allah, mahar. Jadi mahar itu dalam ayat ini disebutkan harus ditunaikan. Tapi kemudian jika nanti kemudian ternyata istri kita memberikan, sudahlah mas, karena ini milik kita, bisa kita gunakan, silahkan digunakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Fakuluhu hani'am mari'a. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat yang kelima kemudian ayat ini menyampaikan hendaknya kalau kita diberikan keleluasaan untuk mengelola harta anak yatim atau harta siapapun dia, namun kemudian terlihat dia tidak sanggup untuk mengelola harta itu, jangan diberikan langsung, jangan, tapi kelolalah. Jika orang itu tidak sanggup untuk mengelolanya, bagaimana kemudian? Maka kelolalah, kemudian ambil hasilnya, kasih makan dia, kasih kehidupan dia. Jika dipandang tidak sanggup, mengelola harta seperti ini sangat riskan. Kok riskan? Iya, karena nanti banyak mata memandang, banyak penilaian, itu kan, banyak penilaian, dan itu sangat tergantung sekali dengan keadaan. Jika memang tidak memungkinkan untuk pengelolaan, bagaimana? Hendaklah dicarikan pendamping bagi yatim itu ketika sudah sampai pada masa balik untuk menikah, dengan harapan pendampingnya itu bisa untuk mengelola harta tersebut. Saya sampaikan sejak awal, ayat kelima ini sangat bernuansa sosial, sangat bernuansa namanya sosial, maka kita yang paling tahu keadaannya, kita yang bisa mengukurnya. Tapi yang jelas adalah apa? Bahwa kita mengelola harta seseorang itu untuk kemanfaatan dari orang tersebut, bukan untuk mengambil keuntungan. Ketika seseorang yang mengelola itu adalah seorang yang miskin, maka dia diperkenankan untuk mengambil upah sesuai dengan yang berlaku di tempat itu. Meskipun yang dikelola itu harta yatim, meskipun yang dikelola itu adalah harta anak yatim, maka sang orang yang miskin tersebut diperbolehkan untuk mengambil upah sesuai dengan yang berlaku di tempat itu. Ayat yang keenam itu menyampaikan, menegaskan seperti itu. Apa? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kaya, maka jangan sampai makan, ifahkan, jaga diri. Tapi jika miskin, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jika memang dia membutuhkan dan miskin, silahkan makan dengan sesuai dengan ala kadarnya sebagai upah pengelolaan dari harta tersebut. Jadi pada pokoknya ayat kelima ini menyampaikan kepada kita apa? Pengelolaan harta yang mereka tidak sanggup untuk mengelolanya, silahkan dikelola dengan baik. Jangan sampai orang tersebut kemudian tidak bisa mengelolanya, kemudian hilang begitu saja, tabdir, kemudian sampai pada tabdir. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita pelajari dari ayat keempat dan kelima. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, sesuai dengan tuntunan yang telah
dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, ajarkan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tutur kata kami, jadikan tingkah laku kami ya Allah sebagai tauladan, sebagai contoh bagi orang-orang sekitar kami, bagi orang-orang setelah kami, hingga kemudian ketika kami berada di bumimu, ketika kami kemudian dikuburkan ya Allah, semua itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi kami ya Allah. Waj'alna min warasati jannatin na'im. Jadikan kami ya Allah sebagai pewaris surga yang penuh nikmat di dalamnya, sebagai pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.